Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya, Sagittarius, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Apa kabar? Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Tema dari pembacaan kita kali ini adalah terkait dengan seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan para Sagittarius di 2024. Ini energinya kolektif jutaan Sagittarius. General reading secara umum kita baca. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa hanya beberapa Sagittarius aja yang merasa cocok dan relate. Tapi bisa juga tertukar, bisa terbalik, bisa vice versa ya. Tertukar dengan siapa kak? Dengan seseorang yang berdealing dengan Sagittarius. Makanya kalau menyimak pembacaan general reading itu wajib disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena setiap kondisi orang yang satu dengan yang lain akan berbeda. Makanya kita selalu sarankan buat kamu untuk personal reading berbayar. Caranya gimana kalau mau personal reading berbayar? Kamu chat saja WhatsApp admin, ada paket-paket yang bisa kamu pilih. Silakan dukung juga, dibantu channel ini berkembang. Caranya like, subscribe, klik lonceng notifikasinya, berikan apresiasi super thanks ya. Bisa gabung atau join di membership juga. Dan yang baru mampir, di subscribe sekalian, diklik lonceng notifikasinya. Sagittarius, seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan kamu di 2024. Seperti apa energi orang itu? Wow. Death di sini. Three of Pentacles. Ada Knight of Cups. Orang ini pernah menjadi orang yang sangat menyebalkan kalau yang saya lihat. Orang ini pernah menjadi orang yang sangat menyebalkan, mungkin di masa lalunya. Tapi kemudian ada sebuah pembelajaran, ada sebuah peristiwa besar yang membuat dia harus survive dan merubah dirinya. Orang ini bertransformasi, orang ini bertahan dari kegagalan dan kehancuran yang saya lihat. Makanya di 2024 dia ingin ada sesuatu yang baru, something new di 2024 yang harus dia lakukan. Let's say yang dia perbaiki adalah karakternya dia dulu. Karakternya dia yang awalnya mungkin gak pedulian sama orang, dia akhirnya jadi care sama orang. Yang awalnya mungkin cuek aja sama orang lain, pada akhirnya dia berusaha untuk selalu bisa membantu orang lain. Menjadi pendengar yang baik, kemudian juga kalaupun dia di kerjaan itu dulu menyebalkan sekali gitu ya sama rekan-rekan kerjanya, di sini dia berusaha untuk memperkuat timnya gitu. Jadi di kerjaan pun dia juga memperbaiki diri, bukan hanya karakter internalnya dia. Oke, the Sun, the Tower. Ya, terlihat sekali kalau ada peristiwa besar yang secara tiba-tiba terjadi dalam kehidupannya. Itulah yang membuat dia akhirnya mencoba bertahan dan mencoba untuk bertransformasi. Dia di sini berusaha untuk positive thinking ya, berusaha untuk tetap di situasi yang happy terus karena dia tidak mau terlihat sedih. Terlihat kalau dia ingin berusaha memperbaiki diri. Oke. Di energi ini saya lihat seseorang yang bakal memasuki kehidupan kamu ini adalah orang yang sangat tegas. Ya mungkin beberapa waktu yang lalu dia adalah sosok yang pelin-pelan. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Orang yang abu-abu, orang yang cuek, orang yang gak pedulian. Tetapi di situasi ini Sagittarius dia berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Karena apa? Karena yang dia inginkan adalah juga pengen bahagia. Pekerjaan, karir, dia ingin memperbaiki karirnya. Dia pengen juga punya karir yang bagus ya. Dia pengen punya usaha yang berkembang. Makanya di sini dia sadar kalau dia terus-terusan menjadi orang yang menyebalkan, maka itu nggak akan bisa tercapai. Sehingga secara mendadak, secara tiba-tiba entah ada peristiwa apa juga gitu ya dalam kehidupannya yang membuat kaget, tapi justru itu yang nge-trigger dia untuk memperbaiki diri. Sagittarius, seseorang ini bakal masuk dalam kehidupan kamu. Ya. Sepertinya peristiwa yang sangat mengguncang kehidupannya, yang membuat dia akhirnya berubah, itu adalah terkait dengan sosok ibu. Ya, sosok ibu, sosok orang tua.
Kayaknya ya, kalau yang saya boleh bilang, seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan kamu 2024, kayaknya dia bekas orang kaya. Dalam arti gini loh, dia kaya raya, katakanlah dia kaya raya, tapi itu kekayaannya datang dari orok. Sejak dia udah di dalam kandungan dia udah kaya. Jadi orang tuanya kaya, ibunya kaya, bapaknya kaya. Begitu dia lahir, dia dapat segala hal. Tapi saya merasakan ada kejadian yang tiba-tiba. Ya kan kadang dunia ini berputar ya, bukan kadang. Dunia ini memang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Di situasi ini sepertinya mungkin orang tuanya sudah tidak bisa lagi mensupport dia secara finansial. Otomatis dia berpikir dong, karena mungkin ada pailit, bangkrut dan lain sebagainya. Akhirnya dia pengen hidup enak lagi tuh gimana? Ya udah, dia harus merubah karakternya dia yang suka foya-foya, yang suka dimanjain, yang maunya enak sendiri. Dia di sini berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi legacy atau warisan dari keluarganya. Yang saya lihat gitu. Dia berusaha mempertahankan legacy, tetapi legacy yang ditinggalkan sama orang tuanya itu udah apa adanya, udah tidak utuh. Ibarat warisan itu ya hanya 25%. Maka karena dia tidak ingin kehilangan semua itu, bahkan sampai nol gitu ya, dia mulai bertindak di sini. Saya lihat, dia mulai berhemat, dia mulai pokoknya nguat-nguatin diri. Udah nggak kayak dulu lagi, yang suka foya-foya, yang apa-apa duit tinggal minta, tapi dia di sini sudah kekeh dan yakin banget dia harus bisa menstabilkan situasi keuangannya. Bukan hanya keuangannya dia, tapi juga mungkin asetnya dia harus dia bisa pertahankan. Usahanya jangan sampai bangkrut, usahanya jangan sampai gulung tikar. Ya nggak apa-apa, dia susah-susah dulu, tapi di sini dia yakin, dia punya keyakinan bahwa apa yang ditinggalkan oleh keluarganya itu akan bisa dia kembangkan lagi, asalkan dia sabar. Nah, ini energi dari seseorang yang bakal masuk dalam kehidupan para Sagittarius 2024. Kita coba lihat seperti apa cerita orang ini. Oke, dia berjuang sendiri ya, dia berjuang sendiri. Katakanlah dia sudah banyak menikmati kesenangan, dia sudah banyak dimanjakan, dia sudah banyak mendapatkan kebahagiaan dari harta atau aset atau apapun privilege yang diberikan oleh keluarganya. Tapi di momen ini dia harus berjuang, dia sendirian. Mungkin dia tidak punya saudara ya. Kalau yang saya lihat sih Sagittarius, dia ini anak tunggal, dia nggak punya saudara. Kalaupun ada pun juga saudara angkat, bukan saudara kandung ya, kalau yang saya lihat. Jadi dia berjuang sendiri di sini. Dia berusaha untuk berdiri di atas kakinya sendiri, dia berusaha untuk mandiri. Yang saya lihat begitu. Oke, The Hermit. Ya, banyak masalah atau banyak PR-nya dia ini yang harus dia selesaikan. Sekali lagi ini terkait dengan keluarga. Mungkin dia berkonflik dengan keluarganya, bisa juga begitu. Makanya dia di sini seperti ingin membuktikan pada keluarganya, pada orang lain ya, Sagittarius, bahwa dia mampu mandiri. Dia mampu bisa kaya juga, kayak keluarganya itu gitu loh. Dia bisa bahagia juga. Dia di sini menarik diri dari keluarganya. Oke, dia menarik diri. Apakah ini ada situasi dia ini adalah anak angkat ya di keluarganya ya? Dia bukan anak kandung, sehingga kayak ketika ada konflik di sini dia seperti harus bisa mandiri. Udah nggak bisa lagi menikmati harta keluarganya karena ada yang menuntut, mungkin begitu. Oke, ada sebuah lembaran baru yang ingin dia rasakan dalam kehidupannya, yang ingin dia perbaiki dalam kehidupannya. Dia sudah ikhlas nih dengan keadaannya, dengan kondisinya. Mungkin keluarganya udah nggak mau ngakuin dia, bisa jadi, ya kan? Atau mungkin memang keluarganya literally benar-benar pailit, bangkrut, itu bisa jadi. Makanya di sini dia seperti mencari cara untuk bisa membuktikan pada saudara-saudaranya dia bahwa dia mampu mandiri, dia mampu meneruskan legacy atau warisan dari keluarganya. Seberapa kecil atau seberapa besar warisan itu, gitu. Oke, kita lihat seseorang ini bakal masuk dalam kehidupan kamu. Kamu dengan dia kemungkinannya bertemu memang dari arah pekerjaan, ya.
dari arah pekerjaan di saat kalian berdua itu sedang pusing, sedang sama-sama bingung. Bisa jadi begini, kamu dengan dia dipertemukan pada saat situasi yang mendesak. Misalnya, ketika dia berjuang sendiri, kemudian kamu banyak hutang misalnya, kamu sebenarnya butuh bantuan, mungkin dia datang justru membantu kamu dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa-sisa legacy atau warisan yang dia miliki gitu loh. Tapi pada akhirnya kalian berdua ini mampu akan terus berkomunikasi lanjut. Mungkin dia ya udah deh, karena kamu butuh bantuan, mungkin finansial, bantuan modal, dia bakal ngasih. Istilahnya dia bakal ngasih apa yang dia miliki ke kamu, kemudian kalian bisa kerja bareng di situ. Menjalankan sesuatu, membuka bisnis bersama, bisnis baru, mungkin seperti itu. Atau ini bisa sebaliknya, karena ini energi banyak orang, Sagittarius. Mungkin kamu ada di situasi butuh bantuan juga di pekerjaan. Akhirnya kamu buka lowongan, atau mungkin kamu butuh asisten. Nah, dia datang untuk membantu kamu dari sisi pekerjaan ya. Jadi itulah alasannya kenapa di tahun 2024 dia bakal memasuki kehidupan kamu. Di bulan apa kira-kira? Terlihat di sini ada potensi dia datang di bulan Juli. Energinya dia juga terasa di bulan Oktober. Kemudian di bulan Maret juga ada yang datang. Selain itu, Agustus. Juli, Oktober, Maret, dan Agustus. Zodiaknya dia yang datang pada kamu, memasuki kehidupan kamu. Sagittarius, dia berzodiak Leo. Kemudian ada potensi dia juga berenergi Taurus. Selain itu ada juga Libra di sini, dia berenergi Libra. Terlihat juga ada energinya Taurus. Taurus sepertinya dominan. Capricorn juga ada. Selanjutnya Aries. Selain Aries, terlihat kalau dia juga berenergi Virgo. Dan yang terakhir ada Leo. Ya, Taurus sepertinya dominan. Hurufnya dia, nama yang ada di namanya dia. Huruf yang ada di namanya dia, mohon maaf. Namanya dia mengandung huruf R. Namanya dia juga mengandung huruf N, ada huruf O di namanya dia, ada huruf A juga. Selanjutnya namanya dia mengandung huruf S, ada juga namanya mengandung huruf Z, namanya dia juga mengandung huruf H, huruf X, ada huruf B di namanya dia, dan juga ada huruf P. Selanjutnya ada huruf Q, dan yang terakhir ada huruf V. Oke, mudah-mudahan ini membantu kamu ya Sagittarius. Jangan lupa dibantu channel berkembang. Caranya like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kamu pun juga bisa melakukan personal reading berbayar. Silahkan kita tunggu chat WhatsApp admin saja. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.